Pasti udah pada denger kan soal memoir Broken Strings dari Aurélie Moeremans. Wah, begitu rilis, langsung viral. Simpati publik tuh tumpah ruah buat kisah masa mudanya yang katanya dicuri. Tapi, di balik semua narasi yang emosional ini, ternyata ada realitas hukum yang sama sekali beda. Nah, kali ini kita akan bedah gimana sebuah buku bisa berubah jadi ruang sidang dan gimana simpati publik bisa berbenturan keras dengan fakta hukum. Nah, ini dia nih, inti dari ceritanya. Klaim yang benar-benar kuat dan langsung kena ke hati. Gimana enggak, tuduhannya berat banget. Child grooming, nikah paksa, KDRT, ini membangun panggung yang menempatkan Aurélie sebagai korban mutlak. Dan narasi ini harus diakui efektif banget buat merebut simpati publik. Tapi, yang perlu kita ingat, simpati itu bukan barang bukti di pengadilan. Dan disinilah letak masalah utamanya, teman-teman. Di satu sisi publik udah kayak hakim, langsung vonis bersalah. Pengadilan opini publik udah jalan. Tapi di sisi lain, hukum formal punya jawaban yang beda banget. Kasus ini udah ditutup. Kenapa? Karena secara teknis udah kedaluarsa. Kontrasnya tajam banget kan? Jadi, menurut analisis hukumnya, buku ini tuh bukan cuma sekedar memoir biasa. Ini lebih kayak pengadilan jalanan atau istilah kerennya vigilante justice. Sebuah upaya buat menghukum seseorang lewat opini publik justru karena jalur pengadilan yang sebenarnya udah nggak bisa dipakai lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, namanya daluarsa. Ini adalah alasan utama kenapa kasus ini nggak bisa dibawa ke polisi atau pengadilan. Gampangnya gini, daluarsa itu kayak tanggal kedaluarsa sebuah kasus. Kalau udah lewat tanggalnya, ya negara udah nggak bisa nuntut lagi. Untuk kasus dugaan KDRT, batasnya itu 12 tahun. Nah, coba lihat deh timeline ini. Jelas banget kan? Dugaan peristiwanya terjadi tahun 2011. Batas waktu buat nuntut itu 12 tahun, jadi habis di tahun 2023. Memoarnya terbit kapan? 2026, tepat setelah pintu hukum ditutup rapat. Ini kelihatan banget kayak strategi kan? Bukan sekedar kebetulan. Pertanyaan dari Robby Tremonti ini jujur nusuk banget. Kenapa? Karena ini langsung menyorot fakta kalau jalur hukumnya udah kadaluarsa. Memoir ini jadi satu-satunya arena yang tersisa buat melayangkan tuduhan. Jadi pertarungannya pindah. Dari yang harusnya di ruang sidang, sekarang jadi di ruang media. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bakal bedah satu persatu apa aja sih kelemahan atau cacat hukum dari klaim-klaim yang ada di buku ini. Mulai dari soal nama samaran, bukti, sampai status pernikahannya sendiri. Jadi ada upaya buat pakai nama samaran, Bobby. Mungkin biar aman secara hukum. Tapi ya gagal total. Deskripsi tentang si Bobby di buku itu spesifik banget, jadi publik langsung klik, oh ini pasti Robby Tremonti. Nggak butuh waktu lama sama sekali. Nah, kegagalan nama samaran ini ada istilah hukumnya, namanya doktrin innuendo. Gampangnya gini, walaupun namanya disamarin, kalau semua orang tahu siapa yang dimaksud, yaitu tetap aja kena pencemaran nama baik. Intinya, samaran Bobby itu nggak ngasih perlindungan hukum apa-apa. Sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling fundamental, yang bisa meruntuhkan seluruh cerita ini. Apakah pernikahan mereka itu sah secara hukum negara? Jawabannya ternyata membuka celah yang sangat besar dalam keseluruhan narasi memoir ini. Lihat deh tabel ini. Ini penting banget. Menurut hukum negara kita, ada 2 syarat fatal yang nggak terpenuhi. Pertama, nggak ada izin orang tua, padahal Aurélie waktu itu di bawah 21 tahun. Dan kedua, ini yang paling krusial, pernikahannya nggak pernah dicatat di catatan sipil. Jadi kesimpulannya, secara hukum negara, mereka itu nggak pernah sah sebagai suami istri. Robby Tremonti ternyata nggak tinggal diam. Dia nggak cuma bilang enggak, tapi dia keluarin bukti-bukti versinya sendiri. Dia melawan cerita dengan cerita. Nah, disinilah perang bukti di mata publik dimulai. Dia keluarin apa aja? Ada undangan nikah, ada surat nikah dari gereja, dan yang paling heboh, foto-foto pernikahan. Nah, di foto-foto ini, Aurélie kelihatan sadar dan berpartisipasi dalam prosesi. Ini kan langsung bertabrakan sama narasi dipaksa total atau dalam keadaan nggak sadar. Tentu ini nggak membuktikan siapa yang benar atau salah, tapi ini bikin ceritanya jadi jauh lebih rumit dan nggak hitam putih. Oke, sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya. Apakah nulis cerita kayak gini tuh bebas resiko hukum? Tentu enggak. Ada potensi tuntutan balik yang serius yang bisa dihadapi penulis dan juga penerbitnya. Membongkar detail pribadi seseorang tanpa izin buat dijual dalam sebuah buku, itu bisa kena masalah loh. Ada yang namanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Intinya, kisah hidup seseorang itu data pribadi yang dilindungi, nggak bisa seenaknya disebar dan dikomersialkan tanpa persetujuan. Nah, biasanya kan pembelaannya, oh ini kan buat edukasi publik.
Tapi argumen ini jadi lemah kalau kita lihat sisi bisnisnya. Buku ini dijual, ada royalti, ada promosi, ada keuntungan finansial, dan popularitas yang didapat. Kalau udah ada motif cari untung, alasan kepentingan umum jadi agak goyah di mata hukum. Dan jangan lupa, yang tanggung jawab itu bukan cuma penulisnya. Penerbitnya gimana? Harusnya kan ada proses uji tuntas atau due diligence. Cek fakta, hubungi pihak yang dituduh buat konfirmasi atau hak jawab. Kalau langkah-langkah itu dilewati dan langsung terbitin cerita sepihak, mereka bisa ikut terseret secara hukum karena dianggap lalai. Yuk, kita coba zoom out sedikit. Kasus ini juga ngajarin kita soal satu hal yang menarik, tentang gimana kita menilai kejadian di masa lalu pakai standar moral zaman sekarang. Pertanyaannya gini, adil nggak sih kita ngejudge kejadian tahun 2011 pakai kacamata moral tahun 2026? Istilah grooming misalnya, sekarang kan sensitif banget dan pemahamannya udah luas. Tapi apakah label itu pas dipakai untuk melihat kejadian belasan tahun lalu saat pemahaman sosial kita mungkin beda? Ini pertanyaan yang rumit. Dan ini dia data hukumnya, yang bikin makin kompleks. Mungkin secara moral di tahun 2026 kita ngerasa ada yang salah dengan perbedaan usianya. Tapi faktanya secara hukum di tahun 2011, umur 18 tahun itu udah dianggap dewasa untuk tanggung jawab pidana dan udah di atas batas usia minimum menikah saat itu. Ini bukti kalau apa yang kita anggap benar secara moral belum tentu sama dengan apa yang sah secara hukum pada masanya. Jadi intinya, Robi itu nggak berdaya. Hukum ngasih dia beberapa senjata buat melawan. Dia bisa nuntut ganti rugi secara perdata karena nama baiknya dirusak, bisa juga laporin pidana atas dasar pencemaran nama baik lewat UU ITE, atau bahkan pelanggaran privasi menurut UU PDP. Ujung-ujungnya, semua keributan ini membahayakan satu prinsip dasar hukum yang penting banget, namanya rechtssicherheit, atau kepastian hukum. Artinya apa? Artinya, nasib seseorang itu harusnya diputusin di pengadilan lewat bukti dan proses yang adil, bukan dihakimi oleh simpati atau kemarahan massa di media sosial. Dan kita tutup dengan sebuah peringatan yang menohok ini. Keadilan itu tempatnya di pengadilan, bukan di lembaran buku. Karena kalau opini publik yang jadi hakim terakhir, maka kepastian hukum yang jadi korban pertama. Ini jadi pertanyaan besar buat kita semua kan? Di mana sih batas antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab untuk nggak main hakim sendiri?